Wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, nama ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, ini ada sesepuh, ada senior ini, Pak Ustadz Zulkifli, dan Bapak Ibu, para asatidah yang dimuliakan Allah SWT. Pada siang ini kita bertemu dalam keadaan sehat, dalam keadaan puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan yang kita lakukan diterima Allah, yang sisanya diberi kemampuan untuk menyelesaikannya. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang di Nurul Islam, alam jeliah ke alam yang modern ini. Mudah-mudahan kita sekalian bisa istiqomah mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, yang pertama tadi saya jam 10 tadi sudah kesini ya, karena tadi malam saya di WA untuk Ustadz siapa yang mengingatkan, tanya temanya apa Ustadz, langsung tak balas. Setelah itu saya tanya, minta untuk diberi mic, kan saya belum pernah kesini ya. Tapi nggak aktif, nggak dibalas. Saat jam 10 kesini tadi mencari, tanya-tanya, ketemu, terus sampai kesini terus saya kembali. Terus saya tadi salah, mohon maaf. Perkiraan saya itu mulai jam 1. Tadi saya rencana tadi jam 1 kurang seperempat mau balik. Dengan bir tadi. Tadi mohon maaf ya, puasa-puasa mengecewakan orang ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga baru sekali ini ya bertatap muka dengan para asatidah di sini. Ini sharing, saya belajar kepada jenengan juga, para pendidik. Nah, pada kesempatan ini saya beri tema Kompas Kehidupan untuk Anak. Ini kan di lingkungan pendidikan, jadi Kompas Pendidikan untuk Anak. Kompas Pendidikan untuk Anak ini saya sampaikan ada 5 ya. Nanti materinya bisa dikopi, nggak usah dicatat, materinya nanti bisa dikopi aja. Jadi jangan konsentrasi mendengarkan, tapi nggak boleh mencatat. Kalau dianggap penting dicatat, tapi kalau nggak penting ya didengarkan aja. Nah, Kompas Kehidupan untuk Anak itu saya sampaikan di sini ada ya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Yang pertama adalah adab, etika, attitude. Yang kedua adalah waktu. Yang ketiga cinta ilmu. Yang keempat silaturahim dan jejaring. Yang kelima berbagi sedekah. Tapi insya Allah ini nanti nggak nutut, yang jelas nggak nutut. Nah, kalau diterangkan cepat poin-poin kok ya selesai, 10 menit selesai ya. Tapi perlu dijelaskan. Yang pertama yang saya singkat AEA, itu adalah adab, etika, attitude. Ya, kemudian kalau kita membicarakan sesuatu, kita kan juga harus tahu apa itu pengertiannya, apa takrif dari masalah yang kita terangkan ini. Ya, yang dimaksud adab adalah norma atau aturan sopan santun yang didasarkan pada agama dan memiliki arti kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti. Adab juga dapat diartikan sebagai kepandaian dan ketepatan dalam mengurus segala sesuatu. Itu namanya adab. Mungkin ada yang berbeda, nggak apa-apa. Mungkin kalau literasinya beda kan, mungkin pengertiannya beda antara satu dengan yang lain. Kalau etika adalah ilmu yang mempelajari nilai-nilai norma dan prinsip yang mengatur perilaku dan perbuatan seseorang. Kalau etika ini ya, etika juga bagian dari filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral. Kalau attitude adalah sikap atau perilaku yang ditunjukkan seorang sehari-hari, termasuk cara berbicara, bertindak, dan memperlakukan orang lain. Itu attitude. Attitude dapat juga mempengaruhi kesuksesan seseorang, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Sekarang kalau tes kerja itu diantaranya juga ditanya tentang adab ya.
Jadi di samping tentang akademiknya, prestasinya, tapi juga tentang akhlak itu ditanya. Kalau walaupun prestasi tinggi, nilainya tinggi akademiknya, tapi kalau akhlaknya jelek tidak diterima. Ya mungkin di sini juga termasuk persyaratan penerimaan menjadi tenaga itu harus begitu ya. Kalau saya di Blimbing, mungkin ada yang dari kecamatan Blimbing, saya ketua majelis Dikdasmen Blimbing, ya, PCM Blimbing. Kalau penerimaan karyawan, guru dan lain-lain, termasuk kepala sekolahnya di 4 SD di Blimbing itu yang ngetes saya. Salah satu diantaranya adalah masalah kepribadian, masalah akhlak. Kalau itu tidak, maka saya coret. Saya coret, walaupun prestasinya bagus, akademinya, pengalamannya gini, akhlaknya sudah nggak baik, saya coret. Gitu ya, karena itu penting, akhlak itu penting. Maka adab dulu baru ilmu, adab dulu baru ilmu. Orang yang beradab sudah pasti berilmu, orang yang berilmu belum tentu beradab. Kan kenyataannya begitu kan, adab lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang tinggi adab walaupun kekurangan ilmu masih lebih mulia, masih lebih mulia daripada orang yang banyak ilmu tetapi kekurangan adab. Ini menurut Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz. Saya masih ingat itu ketika saya masih jadi guru formal. Sekarang sudah ada formal sudah. Itu diantaranya ketika pelatihan itu ada tes pertanyaannya atau opsinya, ada pertanyaan, opsinya cuma 2. Pertanyaannya MC multiple choice, pilihannya opsinya cuma 2. Pinter tapi tidak berakhlak, berakhlak tapi kurang pinter. Pilih mana? Pilihan ketiganya nggak ada. Kalau pilihan ketiga pinter beradab milih, tapi nggak ada. Pilihannya cuma 2. Opsinya cuma 2. Pinter tidak beradab, tidak berakhlak. Yang kedua berakhlak tapi tidak pinter. Misalnya jenengan mau milih suami, milih istri atau milih mantu, ada gitu, jangan milih yang mana. Saya milih yang kurang pinter tapi berakhlak. Masih bermanfaat orang berakhlak tapi gak pinter, itu masih bermanfaat daripada orang pinter tapi gak berakhlak. Entah duit negara. Ya, saya ngerti ada duit itu orang pinter itu. Pinter tapi ora bener. Titelnya berderet di depan maupun di belakang. Tapi ngentek-ngentek orang rakus di dalam bahasa Malangnya itu ya. Karena gak berakhlak. Karena Rasulullah diutus ke bumi ini bukan untuk apa? Innama bu'itsu liutamima makarimah akhlak. Tidak aku diutus di bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang murni, dari menyempurnakan akhlak, budi pekerti yang bagus gitu nih. Jadi seorang muslim selalu memegang adab dan menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Dengan senang hati, adab dan akhlak akan menjadi tolak ukur kebaikan seseorang. Seperti di dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara yang terbaik dari kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Nah, dasarnya itu kan jelas gitu. Nah, ini adab lebih penting daripada ilmu. Dalam Islam, akhlak dan adab ditempatkan Allah Ta'ala sebagai akhlak yang paling utama. Sebab kepintaran tidak ada artinya apabila seorang tidak memiliki adab etika. Ilmu menjadi berbahaya bagi pemiliknya dan orang lain karena tidak dihiasi oleh akhlak. Ya, kan gitu. Orang-orang Arab jahiliyah dulu kan ya pinter-pinter, tapi kan nggak berakhlak, maka disebut jahiliyah. Orangnya pinter tapi nggak berakhlak disebut jahiliyah. Kan orang Arab pada itu kan pinter tuh ya. Secara akademiknya pinter, tapi spiritualnya kosong. Anak puncaknya anak perempuan ditanam hidup-hidup yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kan ya. Itu akhlak yang paling bejat gitu ya. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis Muslim misalnya ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum li ahli. Dia orang yang paling sempurna. Jadi kalau jenengan melihat orang itu imannya sempurna atau tidak, itu lihat perilakunya.
lihat perilakunya, sikapnya kepada sesama bagaimana, sikap pada orang tua gimana, pada atas, pada bawah, dan yang tua yang muda gimana. Itu dari lihat imannya. Iman kan nggak bisa dilihat ya. Nah, iman pun kan ada 3 dimensi ya. Ada 3 dimensi. Tasdiku bil qalb, wa takriru bil lisan, wa amalu bi jawari. Kan begitu kan iman. Iman itu tidak cukup hanya di hati, tidak cukup hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan. Maka gandengannya dalam Al-Quran kurang lebih ada 89. Dalam Al-Quran itu ada sampai 29 itu diawali ya ayyuhalladzina amanu. Terusnya apa? Wa amilus sholihat. Kan gitu tuh. Wahai orang yang beriman, yang disuruh orang beriman itu jangan periksa dalam Al-Quran ada 89 kalimat ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Terusnya alladzina amanu wa amilus sholihat. Ini gandengannya amal sholihah. Iman tok gak cukup, di lisan tok, di hati juga gak cukup. Kalau di hati tok itu kebatinan. Wis pokoknya sing penting aku eling. Memang ada hadis niatul mukmin khairum min amalihi. Ada hadis begitu, niatul mukmin khairum min, niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ya memang segala amal itu kan nggak ada niatnya lah, ada gunanya. Maksudnya kan gitu. Jadi bukan sing penting aku lah eling. Enggak sholat sing penting eling, mau sedekah eling. Lah jangan ingin sama istri eling tok ono iso. Ya ora iso. Saya lapar mau makan eling makan tok enggak bisa. Harus dibuktikan. Dibuktikan. Nah, contoh akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang pertama, apabila engkau berjumpa dengannya, ucapkan salam. Itu contoh ya. Itu kan hakul muslim al muslim situn. Hak muslim sama muslim ada 6. Yang pertama, apabila bertemu, ucapkan salam. Ucapkan salam. Nah, kalau diberi kenal tidak kenal, dalam hadisnya kan gitu. Kenal tidak kenal, ucapkan salam. Kalau sudah jelas itu orangnya non-Islam ya tidak usah. Nah, maka contoh begitu. Kedua, apabila ia memanggilmu, penuhilah. Artinya memanggilmu itu artinya kan mengundang ya. Kalau diundang tidak ada alasan, penuhilah. Itu hak orang muslim. Tapi jangan membuat alasan nolak halus. Besok datang ya, insya Allah. Tapi sengaja sudah dalam hati itu nggak datang, insya Allah. Sehingga insya Allah sekarang itu dipinggirkan. Jangan insya Allah pasti gitu loh. Kok insya Allah? Jadi insya Allah itu orang Islam nggak seneng kalau dikain insya Allah toh. Nah, padahal ajarannya insya Allah. Nah itu kan gara-gara kita itu gara-gara nolak halus dengan insya Allah. Nah gitu ya. Insya Allah itu ada keyakinan benar. Andaikan tidak bisa datang tidak dosa. Tapi kalau jangan pasti datang ternyata nggak datang dosa gitu. Nah begitu ya. Karena halangan di jalan itu banyak. Atau halangan karena hak besok itu bukan hak kita. Kalau cara Jawa itu jangan mendahului kersane Allah. Pasti saya datang itu mendahului kersane Allah. Kalau nanti asbabun nuzul tentang ceritanya Rasulullah ditegur Allah kan gitu loh sama orang Yahudi. Muhammad kalau kau Rasul hentikan matahari. Iya nanti jam 12 berhenti. Ternyata kan matahari berjalan terus loh. Terus ditanya mengapa Allah kok gak berhenti? Nah, bahasa kita adalah kamu mendahului kersaku. Bilanglah insya Allah kalau janji. Nah begitu insya Allah nanti berhenti jam 4 berhenti. Dan gitu loh. Kalau diundang maka insya Allah. Apabila ia meminta nasihat kepadamu, berilah nasihat. Kalau diminta nasihat jangan medit, jangan merasa disaingi. Maka saat ceramah itu kalau materinya diminta, Pak Ustadz materinya tak minta boleh. Nanti Ustadz nggak merasa tersaingi, enggak, saya bilang. Nanti saya minta materinya tak buat ngajar di Brawijaya mahasiswa saya. Ustadz nggak merasa tersaingi, ya enggak. Ini ilmunya Allah, saya punya ilmu ini diminta ya dikembangkan malah bagus loh. Diminta dikembangkan dia ngajar tambah bagus, jangan medit. Oh, ditanya bisa nanti kalau tak terangkan nanti saya merasa tersaingi. Ngapunten saya peruqyah ya. Saya ngeruqyah 23 tahun itu ngeruqyah setiap hari ada orang minta nasihat begini-gini. Ilmuku tak berikan. Jadi sebelum tak ruqyah tak minta nasihati 1 jam 2 jam cara ruqyah yang bener nih. Cara ruqyah syar'iyah itu gini, mandiri begini. Setelah itu bisa. Lah baru tak ada doa. Setelah selesai pulang nanti ruqyah sendiri di rumah. Jadi nggak usah nanti balik dengan aku lagi. Jadi ATM nanti ya.
Dan tak beri dulu, tak ajari 1 jam sampai 2 jam tanya sudah puas selesai. Loh, terkadang sudah sembuh, dijak ngomong ngobrol sembuh sendiri. Nah, tapi dapat ilmunya. Siapapun yang datang ke rumah saya dapat ilmu ruqyah dan pulang tak beri buku saku. Nah, begitu. Jadi kalau dinasihati jangan medit ilmu, jangan disimpan. Itu ilmunya Allah, jangan diberi amanah. Ibaratnya keran begitu toh, dari towernya nyimpen turun, jangan keran, buka kerannya, dibagi siapapun yang ngambil, jangan disimpan, jangan merasa tersaingi. Nah, gitu ya, itu penting. Nasihat maka nasihati. Nah, jika bersin ucapkan alhamdulillah, balaslah dengan ucapan ya hamdalillah. Jadi kalau saudara kita mendengar dengan bersin alhamdulillah, segera dijawab ya hamdalillah. Kemudian ada hadis yang lain, jawab yahdikumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya rahmukallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada. Belum kan nikmat asik toh gitu toh. Persaudaraan kan bagus, saling mendoakan. Nah, gitu. Itu rukun, mesti terjadi rukun, terjadi damai gitu ya. Apabila dia sakit, jenguklah. Kalau di antara saudara kita sakit, jenguklah. Ini masih pengantar ya, belum masuk. Jenguklah. Nah, kalau jenguk itu nanti ada materi sendiri, ada menjenguk orang sakit. Cari waktu, jangan waktunya orangnya lagi sakit istirahat dijenguk, jangan. Terus kalau jenguk jangan lama-lama. Kalau menjenguk bawa oleh-oleh yang disenangi orang itu. Apalagi orang yang disenangi itu nyambangi itu langsung sembuh gitu ya. Sembuh. Terus jangan kalah penting, ada yang lebih penting lagi. Kalau sakit peganglah dadanya. Itu sama jenis ya, perempuan laki-laki pegang yang sakit atau dadanya. Baca Allahumma abil ba'sa rabbana isfi wa anta safi la sifa'an illa sifa'u kasifa'an 7 kali. Insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah. Nah, saya 23 praktek itu yang lakukan begitu. Kadang begini aja, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, aku membaca Al-Fatihah atau aku membaca doa ini hanya buat ridhamu dan ridhamu, rahmatmu, dengan rahmatmu sembuhkan orang ini. Loh, langsung sembuh itu. Bukan saya yang hebat, tapi ridho dan rahmatnya Allah yang menyembuhkan. Loh, ini saya bukan, ini pengalaman di lapangan. Jadi begitu, terkadang ternyata apapun yang kita lakukan, doa apapun yang kita lakukan, setelah selesai ono pas bete, ya Allah, aku membaca doa ini, aku membaca Quran ini hanya mohon ridhomu, dengan ridhomu, mohon rahmatmu, dengan rahmatmu, jadikan air ini obat untuk orang ini, diminum muntah-muntah. Ternyata gangguannya di perut, sakitnya bukan sakit fisik tapi non fisik. Saya kerjasama dengan dokter di Lafalet, di RSU dan juga di RSI. Tadi malam saya di RSI. Saya juga ada kenal dengan pengajian rutin di Firdaus, ada salah satu jamaah namanya Dokter Ayus. Itu akhirnya Pak Ustadz setiap hari sering aku mengikuti kajian jenengan tentang ruqyah. Saya percaya bahwa sihir itu ada. Sekarang kolaborasi dengan saya. Nah, begitu dia ada pasien yang kiranya tidak bisa disembuhkan dengan medis, diarahkan ke saya. Jadi pasiennya ke saya. Jadi saya nangani, ya tak aja ngomong saja. Niati kesini tadi jangan niat ruqyah ya. Nah, apa Pak? Kesini niati ngaji, tak ajari ngaji setengah jam 2 jam, baru tak ajak doa bareng, pulang sembuh. Ya, yang menyembuhkan Allah ya. Yang menyembuhkan Allah. Nah, begitu jangan yakin yang jenengan baca walaupun hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu munting. Termasuk juga dukun-dukun yang datang itu, benar-benar dukunnya datang fisik, bawa kerisnya, bawa itu di sini tak bawa kerisnya. Ini contohnya, mudah-mudahan ada tak contoh, bukti bahwa dosa dapat keris dapat itu dari dukun-dukun itu. Ini alat peraga. Ini jinnya sudah tak hilangi dia. Ya, ada cincin-cincin yang itu wakai cincin-cincin tak ruqyah tak sembuhkan. Ya gitu ya. Nah, terus yang terakhir, apabila dia meninggal dunia, antarkan jenazahnya. Diantarkan kemana? Ke perumahan masa depan tipe 21, kuburan. Nah, kuburan kan rumah
tipe 21 atau 281 ya. Dan 3 lantai, lantai bawah, terus lantai di balik papan, lantai di atas papan. Ya gitu ya, ngantarkan jenazah itu termasuk kewajiban muslim, pahalanya 2 kilo. Ngertos kilo? Kilo itu di depan Gunung Uhud. Pernah Gunung Uhud ya? Saya pernah 2 kali ke Gunung Uhud sana. Gunung Uhud itu besar ya, pahalanya itu. Dan yang berikutnya adalah dari kualitas pribadi seorang itu bisa dilihat dari seberapa mau dia mengucap minta tolong, maaf dan terima kasih pada orang lain pada keadaan tertentu. Di sini ya, di sini ada terusnya. Ya ini ada 4 kunci untuk anak. Terima kasih, ya, terima kasih, maaf, tolong, permisi. Itu 4 kata mutiara. 4 kata mutiara. Saya ulang, terima kasih, mohon maaf, minta tolong, permisi. Biasakan sama anak-anak kita. Nah, ada 10 tata krama perlu diajarkan kepada anak. Yang pertama, menyapa dan memberi salam. Nah, kalau ketemu saling memberi salam. Saya kalau mau pergi itu atau mau keluar sama istri atau sama anak sama cucu, saya sudah punya cucu 6 ya, udah kewut ini, udah 65 ya, saya sudah 65. Jadi kalau mau pergi itu assalamualaikum, ya, jangan bilang dadah, boleh tapi salam dulu. Jangan kita ikut-ikut orang yang enggak beriman itu, anaknya, cucunya, istrinya dia dadah. Kalau dia bilang dadah itu tak jawab dengkulmu. Dadah. Guyon deh. Ya, jadi assalamualaikum, walaupun tidak jawab anak kecil di memorinya ada itu ya. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Nah, contohnya begitu ya untuk anak-anak. Terus cium tangan. Cium tangan orang yang lebih tua. Ya, cium tangan, ciumnya biasa, nggak usah didilati, diputer-puter gitu aja. Cium salam sebagai tanda hormat dan bakti kita kepada orang tua, terutama ibu ya, terutama ibu. Anak kita biasakan begitu. Ya. Kalau ada orang, ada anak itu mau cium tuh nggak usah ditarik gitu, itu sebagai tanda dia kecewa. Kalau di santri, di pondok itu kan ajarannya memang kan begitu ya. Memang ada yang begitu tuh nggak hanya diterima aja, tapi nggak usah disodorkan gini ya. Kalau biasa diterima aja, gitu loh. Itu adab itu adab dari jangan nggak usah, si salam malah dibentak. Besok meneng cerita kocok-kocok, ojo salam salam nggak dulu, malah jalan jenengan. Ya kan, mengucapkan tolong ketika minta bantuan. Pak minta tolong, saya sama anak satu tuh saya, Pak kadang Dek minta tolong. Kalau kau diambilkan itu, oh ya dengan senang hati. Ya kan gitu kan, sama bapak dulu sama siswanya gitu juga bagus tuh. Nanti pulang cerita di sana loh gurunya sopan-sopan api bu ramah, kan promosi sendiri ke sana ya kan. Gurunya ramah sama saya itu, saya disuruh minta tolong ya, cerita namanya anak itu cerita gitu. Mengucapkan terima kasih ketika menerima setelah diambilkan, terima kasih ya nak, terima kasih ya dik, kan gitu kan loh, kan enteng kok gitu. Itu akhlak, meminta maaf jika berbuat salah, terlanjur salah gitu. Cucu saya di Semarang sana itu begitu setiap malam tadi kan siangnya kan dirawat oleh pembantunya. Begitu sudah malam dirawat selesai mau tidur, minta maaf dulu, terima kasih ya Yu, terima kasih ya Mbak, mohon maaf tadi aku ganggu Mbak. Diajari begitu sampai sekarang begitu. Coba biasakan begitu. Nanti sama teman-teman ikan rana ya. Jadi minta maaf, jadi gak merasa orang itu karena geger tidak bisa bersatu itu kan karena apa? Karena dia tidak merasa salah. Kalau nanti hari raya itu namanya kan galak gampil. Galak itu keren, gampil itu gampang. Wong sing galak-galak itu jadi gampang. Karena apa? Karena minta maaf. Penjenengan jauh-jauh mudik untuk apa?
Untuk mengatakan salah, Mas, Pak, saya banyak salah, mohon maaf. Oh ya, aku juga rebutan salah, kan bukan rebutan bener. Orang kalau rebutan bener mesti nggak rukun, tapi kalau rebutan salah, insya Allah rukun. Kan silaturahim galak gambel itulah merebutkan salah. Nah itu contohnya begitu. Minta maaf, minta maaf. Kemudian minta maaf, menatap wajah lawan bicara. Tapi kalau bicara itu melihat, tapi bukan melototi matanya, tapi wajahnya dihadap. Jadi jangan begini, Assalamualaikum, lo salah sambil gini, ngomong tapi sambil noleh, atau jenengan ngomong tapi sambil asik melihat HP. Kan sekarang kan gitu, ya iya ngene ya. Tapi dia melihat HP, gak melihat orang. Ini nggak sopan ini, nggak beradab, nggak berakhlak. Dulu contoh ya, nah gitu. Terkadang kita lagi puasi kalau telepon, sing di depannya ditinggal, ditinggal. Yo, mohon maaf ya, ada telepon sebentar, nah, izin. Tapi kalau izinkan, ya kalau enggak, ya ditutup sebentar. Saya masih ada acara. Gitu, jangan digomblok wahyu, sing kelamannya ditinggal melayu ngomong rene lho, itu nggak sopan. Nah itu contoh ya. Nah ini penting tak sampaikan. Ini guroni, ini guru-guru ya kan guroni. Ya, saya sharing tadi ya. Nah, terus tidak menyela pembicaraan orang lain. Jadi kalau ada jangan lagi asik, jangan perlu, maka minta izin. Mohon maaf, bisa disela. Oh nggak bisa ya nanti. Kalau bisa ya minta izin dulu. Jangan langsung kita lagi asik berbicara langsung nyerobot ngomong. Nah, itu nggak sopan, nggak boleh kan gitu ya. Itu etika dalam hadis itu di dalam Islam sampai sekecil itu diatur semua, diperinci gitu ya. Kemudian mau berbagi dan bersabar menunggu giliran. Jadi antri artinya, maka kelemahan kita di Indonesia itu lah gak gelem antri, gak iso antri loh. Gak gelem antri. Kalau di luar negeri itu antri. Mau jalan di sini tuh lewatnya seberangnya lewat sana. Tadi gak gelem antri mesti diisi itu. Termasuk jangan lihat itu. Enggak yang kecil-kecil juga yang tua, karena kecilnya dulu nggak dididik begitu, jadi tuanya begitu. Coba kalau itu saya ngamati itu kalau di masjid takjil itu, terus yang tua itu mau rebutan gue, kene gue banyu, kene gue apa, loh, apa liane ramuan, nah kan situ itu nggak gelem antri gitu ya. Nah itu anak-anak kita perlu diajari sehingga generasi kita sudah terlanjur begitu, generasi berikutnya nggak boleh begitu. Yang sudah terlanjur ya biar sudah terlanjur ya, artinya pecut di sebelah pecut di sebelah wes kebacut di apa pelemben roti sing biyen sing saiki hati-hati ojo diulangi lagi. Itu pantune Tasman ya, menudrukan ya. Kemudian juga menjaga etika saat makan. Makan itu kan ada etika, ada bahasan per poin kan ada ya, etika makan, adab makan, gitu ya. Kalau makan bersama orang tua, biar orang tua yang ngambil dulu. Ojo kita di sini, orang tua monggo silakan ngambil dulu. Setelah orang tua baru kita. Gitu. Kalau ngambil lauk jangan yang jauh. Nah, anak-anak diajari kalau makan bareng sama anak, sama istri, sama anak cucu, kalau ngambil lauk itu ya di sini yang biar situ, tapi yang situ ngerti. Kalau daging kene tempe, mencintakno dewe gara-gara makan tempe tekanan darah tinggi. Karena kamu bom tempe tok kalau gak meneng loh, akhirnya ngamuk itu gara-gara makan tempe. Jadi diputer perasaan nganggur, diputer gitu ya. Nah itu ya podo-podo duwe etika ini kan gitu kan. Oh, mumpung nang arep daging yo tak depi dhewe, enggak boleh gitu. Itu adab makan. Terus kalau makan sama orang, kalau kecap jangan keras. Maaf ya, tak praktekkan ya. Nah jangan gitu. Kalau makan tuh dikunyah tapi sambil itu. Jadi jangan gitu. Terus kalau jenengan juga bersama tamu, kalau jenengan selesai dulu, jangan langsung dikorai. Loh si tamu ini bingung, itu separuh jangan wis entek. Monggo tanduk lho jenengan berhenti. Nah itu contoh ya diwet-wet, dididik ya sambil nunggu temennya, nunggu tamu nih atau nunggu yang sepuh gitu ya. Nah itu contoh makan etika gitu. Nah, gitu. Maka jangan ada cerita di Amerika zamannya Jimmy Carter. Jimmy Carter itu menjamu tamu presiden mungkin dari Indonesia mungkin ya. Tamunya dari Indonesia begitu makan. Lah tempat
isuannya itu lah bagus lah dikira itu gelas minum, nah tempat isuan ku diombe. Lah Jimmy Carter melok pura-pura ngicipi ini, jadi wah keliru itu ada isuan, wah isin gitu. Nah itu keliru pura-pura ikut tempat isuan karena gelasnya kan wapi tuh. Nah, seperti gelas minum di sini ya. Nah diminum keliru. Loh ini contoh itu orang kafir itu memberi contoh begitu. Pura-pura minum dicucuk tok oleh korban ya. Atau mungkin kan masih bersih, belum kena tangan. Nah, sehingga tidak izin. Tidak izin. Nah gitu caranya ya. Itu salah satu di antara adab makan. Terus meminta izin sebelum menggunakan barang orang lain. Itu biasanya terjadi itu banyak di pondok ya. Saya dulu juga di pondok kecilnya gitu ya. Kalau pondok dulu mesti ngaji ya. Kalau pondok sekarang nggak ngaji. Contoh ya, pondok bimbing indah, kan nggak tahu. Pondok Mutiara Asih. Kalau dulu mesti pondok di mana? Tinggalnya di pondok mesti ngaji, pondok pesantren. Kalau sekarang ya sudah dikaburkan itu dengan pondok bimbing indah, digawe main tenis ya. Nah, gitu. Beda. Nah, di sini sekarang ini masuk materinya. Nah, ini baru masuk materi, yaitu cara mengatur waktu ala Rasulullah. Cara mengatur waktu ala Rasulullah. Bentar ya. Ini ada tadi materinya di sini, ada di sini. Ya, menentukan prioritas. Ini masalah manajemen waktu ya. Cara mengatur waktu ala Rasulullah yang pertama itu kita tentukan skala prioritas, menentukan prioritas skala prioritas mana. Semuanya penting, tapi yang paling penting dulu yang mana. Misalnya sebagai ketua yayasan atau kepala sekolah misalnya ada usulan-usulan dari bapak ibu, yang usulan diterima semuanya, tapi kan mana yang dulu. Aku usul, percuma usul ditindak, bukan nggak ditindak, tapi skala prioritas mana yang bisa dilakukan dulu, jangan sabar gitu. Skala prioritas. Yang kedua, membagi waktu menjadi 3 bagian. Nah, waktu jadi 3 bagian itu maksudnya gimana? Waktu bagian pertama, waktu itu dibagi sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk kerja, dan sepertiga adalah untuk istirahat atau rekreasi, refreshing. Jadi waktu dibagi 3 ya. Membagi waktu menjadi 3 bagian ya, secara garis besar. Waktu yang pertama adalah waktu untuk ibadah. Nah, ibadah maksudnya ya untuk sholat, untuk membaca Quran dan doa dan zikir. Itu waktu pertama. Waktu yang kedua adalah untuk kerja, yaitu bekerja, melakukan pekerjaan yang telah ditentukan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Belajar, jadi untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga dari waktu kerja tadi, produktivitas tadi, mengembangkan diri dan juga meningkatkan kemampuan dan potensi. Itu waktu yang kedua untuk bekerja dan untuk bekerja dan untuk produktivitas. Itu sepertiga kedua. Sepertiga ketiga adalah untuk istirahat dan rekreasi atau refreshing. Nah, refreshing maksudnya apa? 1, istirahat dan mengembalikan energi. Kita kan perlu istirahat, nah, jangan diforsir. Kemudian yang kedua, rekreasi, melakukan bagian rekreasi untuk menyenangkan dan menghibur diri. Dan yang ketiga, menghabiskan waktu dengan keluarga, dan juga memperkuat hubungan keluarga. Itu waktu untuk keluarga juga harus ada. Ya, istri saya sudah mengikhlaskan saya untuk jarum super. Saya itu jarum super. Jarum super itu apa, Bu? Jarang di rumah, suka pergi. Anggota PLU saya, pasukan lali omah. Coro malamnya keluyuran gitu. Istri itu bilang gini, pensiun gak ngajar, seragamnya tambah akeh jarang. Jadi gak ngajar, seragamnya tambah akeh. Biar dulu ngajar kan dari satu tempat toh. Sekarang seragamnya tambah akeh. Nah, memang di luar waktunya digunakan untuk ya. Saya termasuk pengurus PDDMI Kota Malang, pengurus daerah DMI Dewan Masjid Indonesia Kota Malang, dan saya juga pengurus Majelis Ulama Indonesia Bimbing, dan saya juga pengurus MT Majelis Tabligh PDM Kota Malang, ngurusi CMM Malang Raya, termasuk Ustaz
Zulkifli ya. Ya, terus saya yang ngurusi khotib Semarang Raya. Sekarang saya bagian koordinir masjidnya Semarang Raya. Dan di Blimbing saya juga wakil ketua PCM Blimbing dan juga diserai ketua majelis di Dasmen Blimbing. Maunya istirahat, berhenti. Loh, tambah ya tak anggap ini istirahat. Katanya resepnya dokter itu kalau sudah kebut, ya, sudah lansia itu diaktifkan, kalau enggak nanti jadi pikun. Supaya tidak pikun, diaktifkan, aktif organisasi sana, organisasi sini, ikut sini gitu kan. Nah, termasuk begini nih, masuk begini nih, ini waktu. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi mengatur waktu, jadi kegiatan itu dibuat schedule-nya gitu ya. Jadi waktu yang baik sehingga tidak sia-sia. Kemudian disiplin. Puasa itu kan mendidik orang disiplin kan? Kalau jenengan pagi itu walaupun masih lapar, kalau sudah fajar terbit harus berhenti. Lapar dan hausnya gimana? Walaupun kurang 1 menit tidak buka, kudu nunggu maghrib. Kalau yang membatalkan, ibu yang membatalkan puasa itu apa bu? Yang terkenal yang membatalkan puasa itu apa bu? Yang membatalkan puasa itu ya azan maghrib bu. Begitu. Dan maghrib kan batal gitu ya. Tapi kalau jangan ingin buka, kalau buka biasanya kan jam 6, setengah 6 maghrib ya. Tapi kalau jangan ingin buka lebih cepat bisa. Bukanya mengikuti jadwalnya dokter. Dokter bukanya jam berapa? Kan jam 4 sampai jam 19. Nah, itu bukanya dokter lebih siap. Kalau lebih cepat dokter itu bukannya dokter jam 4 ya. Nah, itu ya, disiplin waktu, kemudian hindari multi sking. Apa multi sking itu? Nah, itu jangan dibebani pikiran tuh macam sekali itu masalah ini belum selesai banyak, jangan diselesaikan satu persatu, one by one. Selesai 1 menit itu baru itu maka ada waktu toh. Jadi jangan langsung harus selesaikan semua. Ini belum selesai, ini belum selesai. Nah itu yang menjadi stres itu. Stres ya kan gitu ya. Nah ngapunten karena saya juga sering menangani orang yang stres itu dari rumah sakit jiwa ya, bukan? Jadi kolaborasi tadi ya. Nah ternyata sakitnya sakit di hati. Sakit di hati itu di mana letaknya? Yang sakitnya di sini. Sakitnya di sini itu tidak nasihat, diajak ngobrol, akhirnya sembuh ya. Sembuh ya. Nah, disembuh. Terus juga didoani, diberi doa, baca Fatihah, kan nanti ada kajian Al-Quran itu obat kan juga sendiri nanti ya, nanti sendiri baca Fatihah tadi juga jadi obat itu. Terus juga yang terakhir menghindari menunda-nunda pekerjaan. Kalau bisa sekarang jangan nanti sore. Kalau nanti sore jadi kok nanti sore masih hidup. Kalau nanti, apakah nanti masih renggang? Belum tentu, maka jangan ditunda. Kalau bisa sekarang, jangan nanti dan besok. Ini jangan nunda-nunda intinya ya. Intinya jangan nunda-nunda. Nah, maka gini, Islam memerintahkan mengisi waktu dengan kebaikan. Waktu itu kalau jangan tidak melakukan kebaikan, ya harusnya melakukan kejelekan. Nah, maka kebaikan terus kalau jenengan tidak melakukan kebaikan, berarti kan melakukan kejelekan. Paling tidak ngibah. Paling tidak lagi pak, jenengan menang, saya ketemu menang, orang ketemu pertama, bagaimana Ustaz? Alhamdulillah. Gimana putranya? Alhamdulillah sudah lulus, kerja di Madinah. Nah, itu 1, 2, 3 masih benar. Terusnya kan kosong, nggak ada pertanyaan lagi, gibah, metani koncone. Ya maka isilah waktu dengan kebaikan supaya tidak diisi oleh setan, dibisiki setan. Nah, saya bagian setan-setan itu, bagian jin-jin itu, ya saya mempelajari buku-buku itu tentang setan, ya, tentang ruqyah gitu ya, setan. Bukan ruqyah ya, orang-orang itu kadang datang, ada seorang perempuan datang, Pak Ustadz, saya minta di ruqyah. Aku yang menang ya tak delok, kok didelok ya Ustadz? Katanya minta di ruqyah. Ruqyah itu lah melihat loh. Nah, kalau ruqyah beda pakai ki, lah pakai saya minta di ruqyah, minta dilihat ya tak delok tok aja. Loh kok didelok tok jadi. Lah sampean kan minta ruqyah. Loh enggak maksudnya didoani. Oh itu ruqyah. Loh, akhirnya dapat pelajaran gara-gara itu akhirnya dapat pelajaran pakai i, jangan pakai hamzah. Kalau hamzah ruqyah itu hilal, melihat bulan dari kalimat ro'a.
Ro'a ya ro'u ya kan gitu loh. Nah, gitu. Jadi disiplin waktu ya. Jadi manajemen waktu ala Rasulullah. Bagaimana manajemen waktu ala Rasulullah? Oh, ini banyak ini. Nah, ini manajemen, rahasia manajemen waktu menurut Rasulullah. Yang pertama, sholat fardu. Salah satu patokan yang ideal untuk membagi waktu dalam kegiatan sehari-hari adalah sholat, disiplin sholat. Kan ada orang datang konsultasi, Pak Ustadz, saya itu banyak masalah, katanya ibu, suamiku itu kakek tingkah, kakek pola hidup, pola makan, terakhir kakek pola. Yang bapak ya begitu, anaknya begitu. Cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang rumit itu gimana Ustadz? Langkah pertama, satu, disiplinkan sholatmu. Kalau kau disiplin sholatmu, Allah yang mendisiplinkan semuanya. Nah, maka jenengan coba, kalau ngapunten ya. Ini di sini bapak ibu ada yang sering telat ya. Nah, nggak boleh dipanggil. Jadi kalau saya kan pembinaan 3 bulan sekali ya di majelis di Jasmen itu. Begitu tak bina, jangan sampai ada bapak guru yang telatan, tapi berubahlah menjadi teladan. Jangan telat, alasannya ngono, akhirnya gaya bohong juga akhirnya. Nah, supaya gadis ini bohong, gaya alasan bohong. Jangan telat. Kalau orang sering telat, mesti sholatnya mesti sering telat, itu cirinya ngono. Kalau orang sering telat, mesti sholatnya tidak disiplin. Nah, kan gitu tuh. Maka untuk mendisiplinkan jenengan segala satu disiplin sholat lainnya mesti apik kabeh. Gitu ya. Kalau sholatnya bagus disebut tidak ada korupsi, karena inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan kriminalitas. Sholatnya benar. Jadi kan gitu ya. Pola pikir investasi, itu melakukan manajemen waktu secara perlahan, persiapan semuanya dimulai dari yang kecil. Nasihatnya A'agim bagaimana? Manajemen kolbina A'agim. Mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, dan mulai yang kecil-kecil. Kalau yang kecil saja tidak bisa, nggak mungkin yang besar. Berat, yang kecil saja ditinggal, apalagi yang besar gitu ya. Itu manajemen kolbi dari Agim itu gitu ya. Jadi pola pikir investasi, untung ruginya itu gimana, dipikir itu. Produktivitas waktu, jangan pernah biarkan waktu berlalu secara percuma. Waktu itu kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam sama muridnya itu begini. Wahai muridku, wahai santri, apa di dunia ini yang paling jauh menurutmu? Apa jawabannya? Yang paling jauh itu ya negara Cina sana, laut matahari bulan. Itu benar, tapi ada yang lebih benar daripada itu. Apa yang jauh? Waktu yang lalu. Masa lalu tidak akan mungkin kembali. Jangan punya kendaraan yang super canggih pun tidak bisa kembali ke masa lalu. Telah lewat kemarin hari Senin tanggal berapa? 10. Hari Senin tanggal 10 Maret selamanya tidak akan pernah kembali. Jenengan tidak akan pernah ketemu. Andaikan ketemu 10 hari Senin 10 Maret tahun ini bukan 2025. Kan gitu loh. Telah lewat tidak bisa kembali lagi. Makanya jangan disia-siakan. Itu berikutnya, memanfaatkan waktu. Jagalah olehmu 5 perkara sebelum datangnya 5. Itu dinyanyikan Roma Irama itu. Jaga 5 sebelum datangnya 5. Jaga mudamu sebelum kemutmu, ya kan? Kayamu sebelum miskinmu, sehatmu sebelum sakitmu, senggangmu sebelum sibukmu, sempitmu, hidupmu sebelum matimu, kan gitu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian jauhi sikap menunda. Allah dan Rasulnya membenci sikap gemar menunda-nunda. Allah dan Rasul tidak senang kepada itu. Kalau jenengan cinta Allah dan cinta Rasul, yang lakoni sing dicintai Allah dan Rasul. Jangan bertentangan dengan yang jenengan cintai. Jenengan mencintai seseorang,
tapi jenengan selalu melakukan perbuatan yang gak disenangi orang itu, yang gak jadi, ya toh? Nah, awalnya juga pura-pura mengikuti dia, tapi lama-lama jadi beneran kan gitu saja. Istri saya itu dulu benci sama saya, benci, tapi tak buat agar benci beneran, benar-benar cinta. Akhirnya dengan benci saya jadi jahat sama istri saya. Apa jahat? Jatuh hati. Ya karena dia benci sama saya, tak balas saya, akhirnya juga jahat. Nah, sampai sekarang akhirnya jadi itu benar-benar cinta. Dan kalau dibenci orang, alhamdulillah sampai benci saya, kan gitu kan, benar-benar cinta. Sampai jahat sama iya jahat, berarti dia jatuh hati. Terus cekatan itu bersegera dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan dan juga berusaha menyempurnakan dengan sebaik-baiknya. Jadi cekatan itu cowok Jawa ini apa Ustaz? Ringan tangan, bukan panjang tangan. Kalau panjang tangan lah pencuri, tangannya aku panjang, aku nyolong kan tangan panjang. Terus evaluasi, nah semuanya setelah itu yang terakhir tuh harus dievaluasi. Muhasabah diri, evaluasi berperan penting bagi keberhasilan rencana sudah dirancang sedemikian rupa, dievaluasi sampai seberapa yang tercapai dan yang belum tercapai mana. Nah, kan gitu ya. Nanti diprogram untuk berikutnya. Yang belum berhasil diprogram, yang sudah berhasil diteruskan, yang belum berhasil di program berikutnya diperbaiki. Nah, evaluasi diri. Maka jenengan sisihkan waktu sedikit untuk mengevaluasi diri, merenung diri. Maka ada materi sendiri ya, evaluasi atau merenung diri itu ada. Termasuk juga manajemen langit ini ya, the secret of marketing langit. Artinya apa? Rahasia marketing langit. Jadi marketing langit itu untuk marketingnya ya. untuk mencapai kesuksesan. Nah, ini satu tadi. Sekarang yang dua. Yang tadi kan masalah waktu ya. Sekarang cinta ilmu. Ilmu itu kunci pintu masuk depan, karena pendidikan dapat membuka pintu menuju berbagai peluang dan kesuksesan. Itu ilmu. Maka kalau dilihat dalam Al-Quran surat apa nih? Surat apa Ustazah? Surat Mujadalah atau Mujadilah, ayat 1 ya 11 artinya ya. 11 yarfa'ilal ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Ya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dengan ilmu itu yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah, yang berat jadi ringan, yang gak enak jadi enak. Ilmu, cinta ilmu. Pendidikan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia secara dunia yang kompetitif. Itu ilmu. Kalau nggak punya ilmu, ya double L. Kenapa double L? Lola, atau 2T, tolah. Nah, ini segitiga kesuksesan. Seth Godin itu namanya orang. Pengarang buku ya, Seth Godin. Nah, modalnya telur. Apa modalnya? Keterampilan atau skill. Yang kedua sikap, attitude. Yang ketiga adalah pengetahuan atau knowledge. Nah, tiga hal ini. Interpersonal, komunikasi, manajemen waktu, problem solving, critical thinking, negosiasi, itu keterampilannya. Kemudian sikapnya memahami diri, mentalitas, bertumbuh rasa bersyukur, optimisme, berpikir positif. Jadi berpikir positif pikirnya. Orang yang punya akhlak itu berpikirnya positif thinking. Jadi melihat segala sesuatu itu dari positifnya, bukan dari negatifnya. Orang itu kalau dilihat jeleknya, maka yang tampak jelek sesuatu. Kalau dia kurangnya, ya kurang. Kan gitu loh. Nah, kalau segala sesuatu di balik itu memang ada ini. Sampai tertarik sama orang itu kenapa? Saya pernah ceramah siswa dulu, terus jadi manten, saya diundang sudah gitu. Mas, sampai tertarik sama Mbak itu kenapa?
karena matanya, ya di balik matanya ono PTM misalnya. Tertarik sama telinganya, ono kopoke. Di balik mulutnya ono gidale ya. Di balik perutnya ono kotorane, di balik rambut ono tumone. Tumo itu jumlahnya berapa, Bu? Tumo itu jumlahnya 12. Tumo itu karo 5. Orang itu Pak. Tumo itu 7 karo 5 jumlahnya 12 ya. Nah, terus pembelajaran itu yang dimaksud pengetahuan, knowledge itu ya pembelajaran berkelanjutan, membaca penelitian, bergaul dengan ahli, ikuti kondisi terkini. Kalau menurut teori Al-Quran, ini namanya kan mutiara Al-Quran ya tak ambilkan di situ, Al-Qurannya nggak tak tulis, cuma tak sampaikan saja. Itu kaitannya dengan itu Iqra loh, Iqra ya. Ya sebentar lagi nuzul Quran. Saya kalau nuzul Quran nerang loh itu. Pertama kali ayat yang turun surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai pertama Iqra. Pertama Iqra. Nah, di situ ada ceritanya kan begini. Ketika Nabi malaikat Jibril tanya kepada Muhammad, "Ya Muhammad Iqra." Nabi Muhammad berkata apa? "Ma'ana biqari." "Ya Muhammad Iqra." "Ma'ana biqari." "Ya Muhammad Iqra." "Ma'ana biqari." Itu bahasa kita mungkin kanane ora iso kok. Cara Malang kanane ora iso kok dipaksa. Nah, kemudian dirangkul. Dirangkul kan membentukkan kasih sayang loh. Kalau ngajar nggak bisa itu malah dibentak, goblok-gobloknya dirangkul, kasih sayang. Terus diajari iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana malam. Artinya mengapa kok Iqra sampai 3? Itu bukan Rasulullah bodoh. Itu skenario, terskenario. Muhammad bukan bodoh. Iqra 1 namanya Iqra secara harfiah. Jadi membaca Quran itu ada 3 tingkatan. Iqra yang pertama adalah Iqra secara harfiah, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu Iqra harfiah. Tidak cukup itu, harus ditingkatkan Iqra kedua. Iqra yang kedua namanya Iqra secara maknawiyah. Iqra maknawi, maknanya apa? Artinya apa? Maknanya apa? Maksudnya apa? Kalau sudah maknawiyah, tingkat Iqra yang ketiga adalah Iqra secara amaliyah. Ditingkatkan sampai amaliyah. Jadi membacanya sudah benar, tajwidnya sudah benar, taksinya sudah bagus. Nah, kemudian maknanya apa? Terus diamalkan. Kan gitu loh. Ini saya masih ingat dengan cerita ini, ceritanya pendiri Muhammadiyah itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di Jogja itu ngaji itu 2 bulan itu hanya surat Al-Ma'un toh. 2 bulan itu Al-Ma'un, bendino Al-Ma'un, begitu selesai dari Al-Ma'un. Terus lah sudah berbulan 2 bulan ada salah satu jamaah, "Pak Yai, gak ada surat yang lain toh. Mosok 2 bulan kok Al-Ma'un, bosen aku dari bahasa." Terus lah ya itu yang saya tunggu. Loh, maksudnya kamu sudah paham, sudah ngerti, sudah diamalkan belum? Lah ya itu yang tak tunggu-tunggu. Wes iso maca ngerti, tapi belum pertama kata tunggu. Lah mulai itulah ada namanya gerakan Al-Ma'un. Gerakan Al-Ma'un loh. Al-Ma'un akhirnya mendirikan panti asuhan, mendirikan sekolah, mendirikan kesehatan rumah sakit. Itu sejarahnya begitu. Jadi gerakan Al-Ma'un dan Al-Asr. Akhirnya Muhammadiyah sekarang punya perguruan tinggi di Indonesia berapa? 174 universitas, ya kan? Gerakannya gerakan itu, ya di sini juga artinya begitu. Jadi gerakan dari Iqra 1 sudah, Iqra 2 sudah, Iqra 3. Iqra tadi kan ya Muhammad Iqra. Nah, kan gitu tuh. Diteliti, hasilnya diteliti, dianalisa, setelah dianalisa kemudian tindak lanjuti. Kalau dokter kan begitu kan, diobservasi, hasil diobservasi adalah dianalisis, setelah itu baru tindakan. Kalau langsung tindakan kan ya rusak, ya kan? Jadi dokter juga begitu, saya juga begitu. Kalau daruratnya tak tanya dulu, terus tak delok, tak periksa masalahnya gini, tindakannya tepat, pas.
Nah, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Nah, di situ ya, pengetahuan, knowledge. Nah, kemudian berikutnya itu silaturahim. Silaturahim dan jejaring. Nah, silaturahim itu apa? Itu tulisannya keliru, silaturahmi. Saya senang menggunakan istilah silaturahim, bukan silaturahmi. Kalau silaturahim itu dalam kamus Mujib, silaturahim itu silah nyambung, rahim persaudaraan, nyambung tali persaudaraan. Tapi kalau silaturahmi, silah nyambung, rahmi sakit perut, jadi menyambung sakit perut. Tapi di Indonesia kadung terlanjur begitu, kapopo, salah kaprah ya. Tapi tidak apa-apa. jangan dipermasalahkan di masyarakat, jangan nanti jadi rame, gak membahas masalah isinya, tadi bahas masalah yang gak penting nanti gitu ya. Perlu tak sampaikan adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu silah dan ar-rahim, yang berarti menyambung tali kasih sayang. Silaturahim memiliki beberapa makna, di antaranya menjalin hubungan erat dengan keluarga atau orang yang memiliki hubungan darah, mempererat persaudaraan, meningkatkan kerukunan, dan memperkuat persatuan bangsa. Itu silaturahim. Kemudian jejaring adalah, yang dimaksud jejaring apa? Jejaring adalah keterampilan yang perlu diasah untuk membangun koneksi yang mendukung aktivitas profesional seperti membangun bisnis atau pekerjaan. Nah, itu jejaring. Nah, nanti bedanya silaturahim dan jejaring. Nah, silaturahim itu ada beberapa adab. Silaturahim atau menyambung tali hubungan keluarga termasuk amal soleh yang sangat utama. Selain menjadi bukti keimanan seorang, juga dapat menambah rezeki serta memanjangkan usia. Orang yang saling silaturahim itu rezekinya dipandangkan. Sampai jam berapa Ustaz? Sudah habis ya? Sudah habis ya. Jadi nanti ini materinya tak serahkan jenengan. Nanti bisa dibaca, dipelajari, dan juga mudah nanti bisa dikembangkan dan juga diajarkan kepada siapa saja nanti boleh. Ada ini yang silaturahim tadi juga materinya agak panjang ya. Ada manfaat silaturahim. Ini ada 5 manfaat silaturahim ya. Terus ada juga ini tak poin-poinnya aja. Bermanfaat cara bijak dalam media massa, manfaat jejaring sosial. Apa manfaat jejaring sosial itu, apa manfaatnya? Kemudian yang berikutnya, tanamkan etika di era digital. Itu kaitannya dengan anak ini ya, mengajar pada anak, tanamkan etika di era digital kepada anak. Salah satu di antaranya, HP-nya jangan boleh dikunci. Jangan punya hak untuk meriksa. HP-nya jangan dikunci, artinya gitu ya. Nanti dipelajari lebih lanjut. Tak poin-poinnya aja Ustaz, maaf ya. Berbagi, yang terakhir adalah berbagi sedekah. Yang kelima tadi, kompas kehidupan untuk anak. Yang kelima itu adalah sedekah. Jadi ajari anak-anak itu bersedekah. Contoh kecil gampang, misalnya Pak Ustadz ke masjid, anaknya cucunya diajak, diberi uang untuk, jangan jenengan yang masukkan, anak diberi uang 2.000 suruh masukkan kotak, dia yang tanggung, jenengan yang membimbingnya. Ada orang minta pengemis, jenengan beri uang 2.000, jenengan yang antarkan, dia yang, itu artinya begitu. Itu contoh-contoh sedekah itu gitu ya. Sedekah yang utama itu gimana nanti gitu. Contoh-contoh kecil pada anak. Penyebab sedekah tidak diterima. Apa sebab sedekah tidak diterima? Kemudian di sini jangan takut berbagi, itu rahasia sedekah. Saya punya tadi malam saat ceramah di RSIA itu menyampaikan tentang nilai keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Salah satu di antaranya adalah sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Saya pernah nangani orang gitu, ada pejabat di Malang sini itu sudah ditangani dokter ahlinya, dokter spesialnya, dokter pribadinya, sudah kemarin-kemarin nggak sembuh. Kemudian saya diundang ke rumahnya, saya datang, Bapak sudah ikhtiar ke sana kemari, ini masih nggak sembuh. Ada satu Bapak yang belum dilakukan sehingga Bapak sakit. Apa itu Pak Ustadz? Saya menggunakan bahasa Malang. Mohon maaf, Bapak itu medit, saya bilang. Enggak boleh tersinggung, itu bahasa Malang kan enggak medit. Terus solusinya gimana Ustaz? Undang anak yatim, diajak buka bersama pas puasa. Saya kan juga ketua pondok anak yatim ya. Al-Amin Bugis itu saya. Tapi saya nggak cerita supaya nanti saya nawarkan diri. Undang mereka 3 orang itu diajak buka bersama, diajak doa, sembuh dia.
Maka kalau jangan sakit dan sakit, sedekah niat, ya Allah aku sedekah hanya ridhamu dan ridhamu, rahmatmu dengan rahmatmu, sembuhkan dia, insya Allah sembuh. Paling enggak sembuh medite. Paling enggak kan sembuh medite loh. Medite lah penyakit ya. Loh, hadisnya gimana? Medite itu ada 8 macam penyakit rohani. Nah, ini kajian sendiri. Ada 8 macam penyakit rohani. Salah satu di antara medit, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Lo bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Kan gitu. Bukhl itu penyakit rohani. Nah, gitu toh. Nah, terus ini poin-poin, maaf tak tambah sedikit poin-poinnya aja. 5 kategori pahala bersedekah. Temanya roh, tak terangkan temanya aja. Nah, 6 janji Allah bagi orang yang bersedekah. Kemudian 6 perkara yang menghapus pahala sedekah. Nah, ada 6 perkara. Pahala itu hilang, tidak jadi pahala dan tidak lebih afdol sedekah kepada keluarga atau orang lain. Yang lebih afdol itu kepada siapa? Kepada orang lain apa kepada, jadi berbuat orang yang baik itu berbuat baik kepada keluarga baru orang lain. Jadi jangan kepada istrinya orang lain baik sama istrinya sendiri nggak baik. Medit luman sama istrinya orang, medit sama istrinya diri, ya nggak boleh begitu. Itu akhlak nggak baik. Nah, sedekah itu kepada siapa? Kepada yang dekat dulu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian 8 alasan Kenapa ya? Ada 8 alasan kenapa jenengan harus sedekah. Nah, ada lagi yang terakhir ini ya, anak-anak belajar dari kehidupan. Anak-anak itu belajar dari, kalau jenengan itu biasa begitu loman ngomongnya api, anaknya mesti tiru. Gitu ya. Terus yang terakhir kesimpulannya ya, ini kesimpulan terakhir. Anak-anak belajar dari kehidupan. Ini kesimpulan terakhir ini untuk yang saya sampaikan itu, jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan bermusuhan, ia belajar berkelahi. Nah, jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Ini kesimpulan dari pewajar tadi itu. Kesimpulannya di sini. Intinya, namanya inti itu titik ya. Inti karena satu maka diperes ya. Karena titik tuh. Nah, itu intinya di sini. Dan yang terakhir, sekian, terima kasih. Nah, untuk mengakhiri ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau ada sumur di ladang, ikut numpang mandi. Kalau ceramahnya kurang panjang, kapan-kapan diundang lagi. Ya kan? Ada kaca pecah, jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.